Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, panitia yang menggagas acara ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru saya, para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan Al-Jamiatul Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terutama moderator yang membimbing acara kita pada malam hari. Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di Jalan Riau, Pekanbaru. Keluar dari masjid itu, saya diperlihatkan posting salah seorang yang rumahnya dekat dari masjid itu. Bunyi postingnya, anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya. Lalu lama saya termenung, kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Saya suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Lalu saya cari-cari, adakah ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada. Namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru saja meninggal. Judul bukunya Iskatul Kalbil Awi Abdullah bin Yusuf Al-Qardawi. Membungkam anjing menggonggong Yusuf Qardawi. Kalau orang selevel Yusuf Al-Qardawi yang ulama dunia saja dianjingkannya, apalagi lah Abdul Somad. Kalau preman menganjingkan saya, itu biasa. Tapi kalau orang mengaji ke masjid, berarti itu keyakinan. Jadi semua pelaku bid'ah ini anjing. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua, bahwa orang yang bertawassul itu musyrik. Sedangkan saya kalau berdoa bertawassul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsyabandiyah Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi, Syekh Khalid al-Baghdadi al-Kurdi, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Sulaiman Al-Qarimi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Abdul Wahab Rokan, sampailah ke guru-guru kami. Komplitlah sudah, pelaku bid'ah dan musyrik. Tinggal satu lagi, kafir. Abdul Somad itu kafir. Kenapa? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsyistawa mesti difahami al-julus wal istiqrar. Allah itu duduk di atas kursi, duduk di atas arash. Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas arash, berarti dia kafir. Jadi Abdul Somad itu pertama mubtadi, pelaku bid'ah. Yang kedua musyrik karena bertawassul. Yang ketiga kafir karena mentakwil. Maka saya yang belajar mesti menunjukkan dalil amalan saya. Itulah asal muasal saya tulis buku ini.
Kenapa 37 masalah populer? Karena waktu menyusun buku ini umur saya 37 tahun. Itu asal muasal. Jadi sebagai pengantar malam ini saya jelaskan dulu 3 masalah ini, nanti baru kita bahas dalam muzakarah. Saya tidaklah menggurui guru-guru saya sekalian. Yang hadir ini guru-guru. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam buku saya ini. Yang sudah dapat buku bisa kita buka bersama di halaman 17 angka Romawi. Di halaman 14 angka Romawi. X I V. Halaman 14 Romawi. Baris yang keempat dari atas. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. Jadi saya tak ingin mengajak orang ikut saya, enggak. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta. Yang paling penting adalah tidak salah memilih musuh. Namun jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang yang membaca talqin, orang berzikir bersama, masalah khilafiyah, hingga tak lagi tersisa sedikit kebencian untuk kristenisasi, Israel, bahkan iblis sekalipun. Habis kebencian dalam hati itu hanya untuk orang menyebut Sayyidina, benci hanya menengok orang berzikir bersama, benci hanya menengok orang maulid Nabi, sampai iblis pun tak tersisa lagi kebencian. Kata iblis, tak ada lagi untuk aku, kata iblis. Kutunjukkan mungkin belum terbaca atau sudah terbaca lupa bahwa ada beberapa pendapat. Jadi saya fokuskan dalam 3 hal dan saya tak bacakan semuanya. Ada beberapa halaman yang sudah saya kasih tanda tadi. Kita lanjut ke halaman 82. Halaman 82. Sekarang kita pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Halaman 82. Yang tulisan Arab nomor 2 dari atas. Annahu kana yusalli fi kulli yaumin wa lailatin alfa raka'atin ila an mata. Ali Zainal Abidin tiap hari solat 1000 rakaat sampai mati. Wa kana yusamma Zainal Abidina li ibadatihi. Dia dikasih nama Zainal Abidin karena saking banyak ibadahnya. Nama dia Ali, nama ayahnya Husain, nama ayah Husain itu Sayyidina Ali, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi masuk neraka. Saya sebetulnya awalnya mau menyusun orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Salah satunya cicit Nabi, karena tak pernah dilakukan Nabi. Mana ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah menyebutkan Nabi sholat 1000 rakaat. Mana ada? Kalau begitu 1000 rakaat itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi ini masuk neraka. Kita hitung lagi, siapa lagi yang masuk neraka gara-gara kaidah tadi. Halaman 83, baris bawah yang tulis Arab. Anil Auza'i wa ghairihi annahu kana yusalli fil yaumi alfa sajadah. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i dan imam lainnya bahwa Imam Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu Abbas, salat sehari semalam 1000 kali sujud. Mana pernah dibuat Nabi? Jadi dia ini masuk neraka. Udah 2 orang ini masuk neraka. Kita teruskan lagi.
halaman 84, tulis Arab yang bawah. Kana Amir la yazalu yusalli min tulu'is syamsi ilal asri. Amir bin Qais salat dari terbit matahari sampai waktu asar. Dari terbit matahari salat sampai asar. Fayan sharifu, selesai asar baru dia berhenti salat. Wa qadin tafakhat saqahu, kakinya bengkak. Mana pernah Nabi salat dari terbit matahari sampai asar sampai kakinya bengkak? Carilah kalau ada hadisnya. Jadi kalau begitu Amir bin Qais pun masuk neraka. Udah berapa orang masuk neraka udah? Itulah makanya orang tuh menunjuk aja kau masuk neraka. Sedang ulama-ulama cucu cicit Nabi masuk neraka, apalagi lah Abdul Somad.